Ya, kembali di segmen Tech Look Profit bersama saya Sinta Zahara dan kita akan lanjutkan kembali ya dialog seputar ekspansi bisnis startup unicorn kopi dari Indonesia yang sudah merambah bisnis dari F&B ke FMCG. Masih bersama kami, ya ini Grup CEO of Kenangan Brands, Edward Titanata, dan juga Vice President Investment Alpha GWC, Bapak Joshua Santoso. Kita lanjutkan kembali ya Pak Edward dan juga Pak Joshua. Tadi sebelum jeda sebenarnya dialognya sudah sangat-sangat menarik ya. Ini sekarang saya ingin tahu nih, sebetulnya untuk masuk ke FMCG begitu ya untuk saat ini. Ini artinya juga akan masuk ke bisnis manufaktur. Nah gitu kan. Tapi apakah juga nanti ke depannya ini kalau ngomongin soal bisnis manufaktur, apakah ke depannya bisnis kopi ini akan menjual juga bahan baku atau lain sebagainya atau seperti apa? Oke, jadi yang kita lihat di bisnis FMCG itu kan sebenarnya selling price-nya lebih murah gitu ya dibandingkan dengan kopi premium yang berada di toko gitu. Nah makanya dari situlah kita melihat bahwa memang kita ekspansi ke manufaktur itu menjadi cukup natural gitu ya. Karena kenapa? Bisa dibilang margin kita itu cukup buruk dibandingkan dengan toko kita gitu ya, karena kita tidak punya pabrik, kita maklun dengan pabrik lain gitu ya. Maka dari situ kita melihat bahwa opportunity ke depan untuk membuat FMCG bisnis kita menjadi lebih profitable itu adalah dengan membangun pabrik gitu ya. Jadi pabrik yang kita incar itu ada dua, satu itu pabrik filling line gitu ya, yang dimana bottling ya. Itu sekarang kan kita maklun ke orang, tapi nanti kita kemudian besar akan coba untuk membangun sendiri. Lalu kedua, kita juga melihat bahwa ujung-ujungnya sebagai pemain kopi, FMCG maupun toko atau premium fresh brew coffee, itu tetap semua pakai kopi gitu ya. Jadi next expansion-nya kita ingin melakukan vertical integration dan ingin membangun pabrik kopi sendiri. Karena ujung-ujungnya apabila kita mempunyai pabrik kopi sendiri, margin kita akan lebih baik, kita juga bisa memastikan bahwa quality yang kita berikan kepada customer itu tetap terjaga dan konsisten. Oke, jadi lebih terjaga ya, karena rasanya sudah tahu gitu, diproduksi sendiri begitu ya. Lalu Pak Joshua, saya ingin ke Pak Joshua, dengan ekspansi FMCG ini ya, artinya Anda melihat kan ada peluang begitu ya. Nah dari investor sendiri, apakah ini juga artinya akan ada pendanaan lagi yang lebih besar lagi, karena melihat artinya ada potensi perpanjangan atau runway begitu dari bisnis ini, dan juga berbicara keuntungan tentunya akan ada pertambahan keuntungan begitu ya di kedepannya. Oke, jadi pertama-tama mungkin untuk runway itu biasanya hanya untuk perusahaan yang sebenarnya boleh dibilang tidak profitable ya. Kebetulan Kopi Kenangan saat ini sudah profitable, jadi sebenarnya runway itu bukan kekhawatiran kita gitu saat ini. Namun untuk masalah funding itu something yang selalu kita open minded. Jadi kalau misalnya memang Kopi Kenangan dalam hal ini sudah terbukti nih masuk ke FMCG, dan mungkin sebenarnya kita akan menyentuh masalah international expansion, sudah mulai kelihatan nih, bibitnya sudah mulai ada. Tentunya kalau misalnya dari Ed dan tim mempunyai inisiatif yang lebih lagi untuk grow ke arah sana, tentunya kita akan mensupport. Karena kalau misalnya memang ini adalah pendanaan ini digunakan untuk mempercepat growth mereka mencapai target, tentunya itulah yang akan kita selalu support untuk Kopi Kenangan. Baik, terkait dengan inovasi dari F&B ke FMCG begitu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ini kalau ngomongin bisnis kopi yang ini bisnis kopi yang udah profitable begitu ya. Nah, tapi kalau bicara kinerja begitu, ini bagaimana kaitannya dengan kinerja bisnis dari bisnis kopi ini terkait dengan inovasi ke FMCG, Pak Edward? Oke, kinerja untuk yang toko, gerai atau yang FMCG nih? Kinerja FMCG-nya dan juga toko tentunya. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kalau untuk kinerja toko, ini just to state the obvious gitu ya. Kita di tahun 2023 ini, kita adalah tahun pertama yang dimana kita bebas dari pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi untuk secara performa bisnis itu ya baik sekali gitu ya. Karena kita selama 3 tahun itu benar-benar setiap bulan itu bisnis kita sangat fluktuatif gitu ya. Kadang bagus, kadang profit, kadang rugi gitu ya. Tapi tentunya tahun ini kita expect bahwa untuk secara bisnis gerai kita, gimana kan kita pisahkan ya P&L-nya, itu akan mencapai profit yang terbaik dalam 3 tahun terakhir ini gitu. Itu keyakinan kita gitu ya. Nah untuk sebenarnya FMCG company kita yang dimana bisa dibilang dia tuh baru 1 tahun ya umurnya, itu tuh kita sayang sekali tahun lalu kita kena sedikit margin crunch gitu ya, karena inflasi gitu ya. Jadi dari situlah makanya kenapa mungkin saat ini belum profitable gitu ya. Tapi kita melihat bahwa
di kuartal 4 tahun ini bisnis tersebut sudah bisa menjadi profitable karena kita melihat bahwa efek dari inflasi sudah mulai menghilang gitu ya. Lalu kedua, kita juga mau melakukan lebih banyak vertical integration untuk meningkatkan margin kita gitu ya. Jadi untuk bisnis botolan kita itu sudah sangat baik karena kita dalam 1 tahun aja udah bisa menjual kira-kira sekitar 35 juta botol setahun dan kita mau launching 3 SKU baru lagi tahun ini. Jadi secara top line udah sangat baik, tapi mungkin sayangnya gara-gara inflasi dan kita maklun untuk produksi kita, margin kita kurang baik gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang akan kita improve baik kuartal 4 tahun ini. Baik, kalau bicara soal inflasi begitu ya, ini kan margin FMCG ini tentunya sangat kecil begitu ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kita lihat juga inflasi sangat tinggi. Bagaimana sebetulnya strateginya dari harga nih, dari harga kopi yang dijual oleh bisnis kopi ini agar artinya tetap bisa terjangkau. Lalu kalau kita lihat kan sebetulnya daya beli masyarakat mungkin saat ini cukup beragam gitu ya. Bagaimana Anda melihat ya dengan kondisi saat ini? Oke, jadi kalau kita sih melihat bahwa harga kita tuh sebenarnya udah paling mahal di FMCG. Karena kita paling premium ya di antara kopi-kopi botolan lainnya. Terutama untuk dalam bentuk plastik PET gitu ya. Mungkin kalau can lebih mahal, tapi kalau plastik PET kita udah paling mahal gitu ya. Jadi kita memang tidak ada rencana untuk menaikkan harga. Karena kalau kita melihat sebenarnya bisnis kita itu bisa, kalau saya nggak salah hitung, harusnya tuh kita bisa menaikkan margin sekitar 25% tahun ini. Cukup dengan dengan melakukan produksi sendiri gitu ya. Jadi untuk supaya kita tidak terkena badai inflasi ini, kita berencana untuk masuk ke vertical integration untuk melakukan filling line sendiri. Jadi margin kita menjadi at least standar dengan perusahaan-perusahaan FMCG lainnya. Dan semua itu akan terjadi pada kuartal 4 tahun ini. Oke, terima kasih Pak Edward. Lalu saya ingin ke Pak Joshua. Pak Joshua, kalau menurut Anda sendiri begitu ya, untuk saat ini sebetulnya apakah masih ada ruang untuk pemain F&B baru yang mungkin baru mau mulai begitu ya? Dan juga kalau dari sisi investor sendiri, apakah masih cukup tertarik begitu untuk melakukan pendanaan kepada pemain-pemain baru di bisnis kopi? Oke, jadi kalau misalnya apakah ada opportunity atau enggak, tentunya opportunity itu masih ada. Namun kalau misalnya kita memulainya adalah tahun 2016 atau 2017 versus sekarang, tentunya iklimnya sudah sangat berbeda. Karena pada saat 2016 atau 2017 itu, kalau kita ingat, banyak juga pemain-pemain kopi yang bermunculan, selain kopi kenangan tentunya. Tapi kita boleh lihat setelah 5-6 tahun perjalanan sampai hari ini, yang mungkin benar-benar menjadi market leader hanya bisa dihitung pakai satu tangan gitu kan. Jadinya untuk founders-founders di luar sana, tentu saja masih ada opportunity di luar sana, namun mereka harus benar-benar menemukan what is like the unique selling point-nya gitu. Yang membedakan mereka dari yang lainnya, jangan cuma copycat seperti tadi Edward bilang, dan menggunakan pricing point yang menarik dan juga mungkin marketing strategi menarik yang bisa menarik masyarakat. Gitu. Jadi marketing strategi selain daripada juga tentunya rasa begitu. Betul. Ya. Jadi jangan hanya meniru begitu. Lalu saya ingin ke Pak Edward. Pak Edward, selain ekspansi atau berinovasi dari F&B ke FMCG begitu ya. Ini kan kalau kita lihat juga akhir tahun lalu bisnis kopi ini membuka gerai di Malaysia. Apa yang membuat Anda demikian cukup percaya diri begitu ya dan juga tertarik untuk memilih Malaysia sebagai market baru? Oke. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau tambahin dikit nih dari poin Joshua tadi. Kalau saya boleh bikin statement nih, menurut saya the next F&B unicorn nggak akan datang dari kopi di Indonesia, kalau menurut saya. Karena itu menurut saya sih marketnya sudah cukup mature dan saturated gitu ya. Padahal sebenarnya banyak banget F&B bisnis lain yang bermunculan dan doing very well gitu ya. Saya nggak akan not gonna name gitu ya. Tetapi saya melihat sih sebenarnya akan jauh lebih profitable dan jauh lebih scalable apabila next techpreneur atau next entrepreneur itu masuk ke F&B selain kopi gitu ya atau boba. Karena menurut saya sudah cukup banyak ya di market gitu ya. Dan itu juga saya rasa sentimen dari Alpha JWC juga gitu ya. Nah lalu sekarang kembali ke Malaysia. Jadi kalau Anda peminum kopi kenangan, sebenarnya Anda bisa melihat bahwa di cup kita tuh ada tulisan dari Indonesia untuk dunia. Karena itu adalah menjadi visi misinya kita dari tahun 2018. Kita melihat bahwa resepi kita rasanya itu sangat unik gitu ya. Dan sangat sayang sekali apabila kita hanya berada di Indonesia saja gitu ya. Sebagai contoh gitu ya. Apabila Anda jalan-jalan di New York atau di London, Anda selalu melihat ada biji kopi dari Jawa atau dari Sumatera. Tapi
kalau misalnya kita tanya bule nih, tahu nggak kopi Indonesia kayak gimana? Nggak kebayang gitu ya, kopi Indonesia apa ya? Bahkan mungkin bule nggak tahu Indonesia di mana gitu ya, di peta gitu. Jadi makanya dari situ kita ingin banget untuk menaikkan derajat kopi Indonesia dengan membuka gerai-gerai kopi di Malaysia and beyond. International expansion kita nggak akan cuman stuck di Malaysia saja, tapi kita saat ini sedang menggodok plan untuk membuka di 5 sampai dengan 10 negara by next year gitu ya. Jadi untuk memenuhi visi misi kita dari Indonesia untuk dunia yang seharusnya mulai dari tahun 2020, tapi gara-gara pandemi COVID-19 terpaksa kita harus shelf the plan lah gitu. Oke, tapi kalau bicara mengenai rencana begitu ya, bahwa kedepannya begitu mungkin akan ada membuka 5 gerai atau 10 gerai, mungkin boleh disebutkan begitu ya, negara-negara mana saja mungkin yang menjadi incaran atau menjadi sasaran dari bisnis kopi ini untuk segera dibuka gerainya. Dan juga tadi mungkin belum disampaikan ya, sebetulnya apa sih yang menarik nih dari negara Malaysia begitu ya, apakah Anda melihat peluang atau memang marketnya kalau di Malaysia mungkin sudah menjadikan bisnis kopi atau minum kopi seperti ini adalah juga bagian dari lifestyle gitu seperti di Indonesia. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Oke, kalau kita sih melihat bahwa pada saat kita melakukan planning sebenarnya tuh kita langsung melihat semua negara di Asia Tenggara gitu. Tapi kita melihat bahwa secara legal dan secara FDI gitu, foreign direct investment ke retail, Malaysia bisa dibilang yang paling friendly gitu ya, dan paling cepat untuk kita buka. Maka dari situlah kenapa kita akhirnya masuk ke Malaysia dulu. Kita sudah membuka 8 gerai di sana dan kita mempunyai rencana untuk mempunyai 100 by next year gitu ya di Malaysia. Lalu negara-negara yang kita lihat setelah Malaysia itu ada Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam gitu ya. Jadi kita melihat semuanya dan kita membuat planning dan feasibility study. Nah, yang menurut kita sudah siap dari sisi feasibility study dan legal, itulah yang akan kita masuk berikutnya gitu ya. Baik, tapi sudah beberapa waktu berjalan, bagaimana Anda melihat perkembangan dari bisnis kopi ini di Malaysia? Itu bisa dibilang sangat baik. Respon dari artinya dari market. Respon dari market sangat baik karena kenapa? Secara profit dia tuh lebih tinggi 4% dari Indonesia. Jadi Indonesia tuh profitnya tuh sekitar 27-28% di toko. Sementara kalau di Malaysia itu benar-benar bisa 31-32% gitu ya. Karena kenapa? Di Malaysia itu selling price-nya lebih tinggi dan juga kita tuh untuk secara daily transaction lebih tinggi daripada Indonesia juga gitu ya. Jadi sangat promising untuk kita membuka di Malaysia gitu ya. Baik, lalu saya ingin ke Pak Joshua ya, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya untuk di sana sendiri kalau bicara mengenai berinvestasi di negara selain pada di Indonesia tentunya bicara legal dan juga bicara market itu menjadi penting ya. Tapi kalau Anda sendiri dari sisi investor bagaimana Anda melihat dengan upaya begitu ya dari bisnis kopi ini untuk merambah ke negara-negara lain gitu selain daripada Malaysia? Oke, kalau menurut kita, actually international expansion mereka ini, terutama di Malaysia, ini merupakan suatu milestone yang sangat besar gitu, terutama bagi kopi kenangan. Kenapa? Karena kita sudah melihat beberapa companies ya yang membuka bisnis F&B dan mereka juga selalu bilang, oh kita mau international expansion. Tapi without naming names, ada beberapa yang kita lihat ternyata pada saat mereka expand ke luar negeri itu kurang berhasil, gitu, kurang bisa diterima oleh masyarakat sana. Namun seperti tadi Ed bilang, kita punya performance untuk gerai Malaysia ini sangat baik. Mungkin karena GDP per capita mereka juga lebih tinggi dan tapi terlebih lagi kita mendapatkan product market fit sekali lagi di Malaysia ini. Kita pada saat kita masuk Malaysia, we are not the first player di sana. Sudah ada beberapa pemain lain seperti ada beberapa pemain lain di Malaysia. Namun kita bisa memakan market share mereka dan kita juga melihat payback periodnya juga sangat baik gitu. Jadi kita melihat trajectory sangat baik. Dan ini juga melihat potensialnya untuk mimpinya Ed dan tim untuk membawa kopi kenangan dari Indonesia kepada dunia ini lebih dekat dengan kenyataan. Baik, ya, dengan tujuan untuk bisa memperkenalkan kopi-kopi Indonesia ya begitu ya. Betul. Ke dunia. Oke, lalu saya juga masih ingin ke Pak Joshua. Dengan usia startup yang sudah memasuki 6 tahun lebih ini, apakah investor punya target-target begitu ya dari perjalanan bisnis untuk di tahun ini? Lalu juga bagaimana strategi bisnis ke depannya yang mungkin diharapkan oleh para investor untuk bisnis kopi ini? Oke, mungkin udah 6 tahun ya, udah lumayan juga. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk startup itu beyond 5 years, some people mungkin bilang ini sudah masuk growth stage sebenarnya. Udah bukan startup lagi, udah masuk graduate ke growth stage. Dan kita sangat bangga kita sudah menjadi partner kopi kenangan selama ini. Dan yang unik daripada kopi kenangan ini adalah walaupun mereka udah masuk ke growth stage, cuman potensial mereka tuh masih sama seperti startup yang dimana masih sangat besar.
seperti yang tadi Ed bilang, FMCG masih kurang dari 1 tahun. Kita baru mungkin about 11 bulanan, tapi sekarang kita sudah memasuki peringkat ketiga di nasional. Malaysia juga sama, kita baru memulai 8 gerai di Malaysia, sehingga ke depannya masih banyak sekali potensi yang kita bisa lihat lagi dari Malaysia. Tentunya target-targetnya kita sangat mensupport international expansion-nya Kopi Kenangan, dan juga FMCG ini kita mau mengembangkan lagi ke depannya, kita sangat mensupport hal-hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua. Lalu saya ingin ke Pak Edward. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada rencana begitu ya bagi bisnis kopi ini untuk kemudian ke depannya IPO? Singkat saja. Oke, tentunya itu sudah pasti terjadi untuk kita IPO dalam 2 sampai 4 tahun ke depan gitu ya. Tapi yang mungkin saya ingin kemukakan adalah kita belum komit di tempat maupun waktu gitu ya. Karena kenapa? Kita melihat bahwa sangat disayangkan apabila sebuah company sedang growth stage itu IPO terlalu cepat gitu ya. Jadi terlalu cepat atau terlalu lambat itu nggak baik. Makanya kita sekarang di Kopi Kenangan sebenarnya lagi banyak banget melakukan transformasi dari secara governance dan accounting untuk memastikan bahwa kita IPO ready. Pada saat kita melihat bahwa secara makro maupun company performance itu sama baiknya, kita akan IPO gitu. Baik, jadi IPO itu menunggu begitu ya, menunggu waktu yang tepat dan juga dilihat juga dari kinerja bisnisnya dan juga performance dari perusahaan seperti apa ya. Semoga saja bisnis kopinya semakin lancar begitu ya, bisa tumbuh positif di tengah berbagai tantangan yang ada di masa seperti saat ini. Terima kasih banyak Pak Edward dan juga Pak Joshua sudah hadir ke studio dan juga bergabung bersama kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.